sebenarnya nggak nyangka sih bakal lolos ke Jakarta karena memang susah ya di Iya. Jogja aja itu udah saingan-saingannya luar biasa. Sebenarnya kekuatanku itu ada di lagu jaranannya. Sedangkan setauku itu waktu itu final tuh harusnya tuh lagunya tuh sama lagu tradisional juga. Salah lirik. Hi guys, this is me, Kak Odi Maizan, and welcome to MVM Zone. And it's from the way you look at me. Oh, it's from the only one I see. This very, very extraordinary now. He is even more than anyone that you and I can love. It's only I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Do you love and make it take my heart and please don't break it. Love was meant for me and you. Who do you think you are? Running around, leaving scars, collecting gold out of art, tearing love apart. You're gonna get a cold from the ice inside your soul. So don't come back from me. And who do you think you are? It took. Who do you think you are? Who do you think you are? Boleh kayak gitu. Oke guys, hari ini kita kedatangan anak-anak spesial nih. Weh, sudah pada gede-gede nih anak-anaknya, berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Itu masih ada beberapa yang bayi-bayi ya di episode kedua. Di episode kita selanjutnya ini kita kedatangan dua anak asuhan Kodi yang sekarang sudah SMA, udah pada remaja nih. Kita kedatangan ada Farhan dan juga Nibras. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita perkenalan dulu ya, teman-teman MVM yang lagi nonton saat ini pasti pengen kenal kalian. Karena just for information guys, Farhan sama Nibras ini adalah murid pertama Kak Odi dalam karir Kak Odi sebagai coach vokal. Waduh, sampai akhirnya MVM sebesar ini. Oke, untuk pertama Kak Odi pengen tanya dulu nih, nama boleh dikenalin nama, umur dan juga sekolahnya di mana sekarang. Dari Farhan dulu kali ya. Boleh dari Farhan yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan, umur saya 17 tahun, sekolah saya di MAN 1 Yogyakarta. Oke, sip. Aku. Halo guys, aku Muhammad bin Rizky Nibras, biasa dipanggilnya Ibas. Sekarang umur aku 16 tahun dan aku sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Wih mantap. Kak Odi tuh kalau lagi main sama mereka ya, bercanda sama mereka tuh sering bikin dagelan. Aku murid pertamanya Kak Odi, aku murid kedua Kak Odi. Saksi gitu. perjuangan ya guys. Emang murid pertama siapa sih? Ya Allah. Farhan kan. Saya. Aku kedua. Oh gitu ya, oke. Guys, Kak Odi pengen tanya nih, usia berapakah kalian pada saat dulu ya pertama kali nyanyi? Sejak usia berapa nyanyi dan lagu pertama yang kalian nyanyiin nih? Kita flashback dulu ya, biar bisa lebih kenal sama teman-teman yang lagi nonton. Siapa dulu nih? Aku ya. Gak dari Nibras so. Kalau aku itu sebenarnya dari kecil udah suka nyanyi. Ada rekamannya waktu umur berapa ya? 3 tahun atau 5 tahun tuh udah suka nyanyi kayak kotak, nyanyi pelan-pelan aja gitu. Jadi kayak ibuku udah ngelihat aku ada potensi nih ke arah seni nyanyi gitu. Terus waktu TK
aku sempat mewakili buat lomba walaupun situ kalah kan, tapi aku lupa itu lagu apa sebenarnya. Terus akhirnya waktu SD itu aku mulai serius, mulai ikut-ikut les, dan di situ aku lagu pertama yang aku nyanyiin tuh Mandi. Dan ingat banget waktu itu aku tuh salah lirik. Jadi kayak cuma nyanyi, tapi salah lirik, saya kayak bener-bener grogi banget kan buat nyanyi. Terus habis itu akhirnya kayak cuma gaya kanan kiri, tapi nggak apa sih, itu kan bisa jadi pengalaman ya. Sekarang udah biasa nyanyi jadi ya gitu. Oke, sip. Gitu ya guys. Jadi kita perlu tahu lah dari sisi mereka ya, sisi gelap. Oh, sisi mereka kecil dulu ya. Ini buat kan yang nonton kan pasti teman-teman penyanyi juga di MVM, anak-anak Gita Maizen Children's Choir. Ya, jadi mereka biar bisa tahu kalian. Karena kau juga sering ngomong ke anak-anak Gita Maizen tentang kalian. Nah, sekarang biar bisa lebih kenal ke kaliannya kan. Jadi kau ditanya-tanya ke kaliannya. Oke, dari sekarang ke Farhan. Kalau aku itu juga pertama kali suka nyanyi dari umur 3 tahun dan mulai serius untuk ke bidang nyanyi itu waktu SD, mulai ikut les-les gitu, dan pertama kali ikut lomba nyanyi, lagu yang pertama kali aku bawain Cinta Untuk Mama. Wih, langsung berat ya bro. Kita mah Jadi loh. masih kecil, pelangi. Dia langsung lagu Cinta Untuk Mama loh. Oke guys. Nih berkaitan dengan murid pertama dan murid kedua. Wes. Ini kan pasti orang tanya kok bisa dia yang pertama, dia yang kedua, maksudnya gimana gitu kan. Lucu banget ya. Coba ceritain dulu deh, seingat Han sama Nibras, gimana proses Kak Odi bisa jadi coachnya kalian, kita bisa dipertemukan terus kita bisa berkarya bareng. Mungkin Bisa, dari Pak. Farhan dulu. Kan kamu yang ketemu. Waktu itu pertama kali ketemu Kak Odi di salah satu lomba nyanyi, dan kebetulan Kak Odi yang jadi jurinya, dan alhamdulillah aku juara 1. Dan waktu itu sehabis lomba alhamdulillah Kak Odi panggil aku dan lebih kenal deket lagi ya Mas. Oh, ya, waktu itu dipanggil pada saat Kak Odi jadi ketua PSM UNY dulu. Iya. Ada grand concert ya, konser tutup tahun itu. Karena Nibras menang, terus Kak Odi punya ide, yaudah deh Farhan ajak untuk tampil perdana waktu itu di konser UNY sebagai guest star ya waktu itu ya. Iya. Iya gitu. Terus tiba-tiba langsung jadi coach gitu. Tiba-tiba langsung jadi coach. Siapa? Kak Odi. Iya. habis itu aku di masa di les. Iya, kayak Iya. kalau Kak Mas Odi, kalau Kak Odi itu ingat sih mamanya Nibras. Mamanya siapa? Farhan. Mamanya Farhan. Farhan. Suka ketuker-tuker, guys. Kalau sehari-hari juga gitu, manggil Farhan Nibras, manggil Nibras Farhan. Mamanya Farhan yang maksudnya waktu itu nanya-nanya, Kak Odi ada nggak guru les kayak gitu-gitu. Terus pada saat itu Kak Odi belum ngelesin siapa-siapa, belum ngajarin siapa-siapa, dan ya udahlah, coba dulu lah. Kak Odi juga belajar ngajar waktu itu ya. Akhirnya Farhan ngajar Farhan. Terus kalau Nibras gimana, Bas? Kalau aku tuh kan pertama cari les Farhan, cari les nyanyi kan. Terus habis itu ibunya Farhan sama ibunya aku tuh kayak saling ngomong, nih loh ada les-lesan di Mas kenal. Odi. Iya, emang udah kenal. Bersahabat ya? Iya, Iya, sahabat. udah dari kecil. Terus habis itu akhirnya ini ada les apa sama Mas Odi. Habis itu kita rencananya, fun fact ya guys, rencananya itu kita tuh mau les bareng berdua kayak gini kan. Tapi waktu sekali pertemuan ternyata suara kita nggak cocok, jadi harus dipisah. Dan di situ kita akhirnya lesnya private sendiri-sendiri ya guys. Gitu. Oke. Di awalnya gitu. Jadi Mama Nibras kenal sama Mama Farhan, terus Mama Farhan ngasihin saran gitu, yang ngasih rekomendasi. Iya, rekomendasi. Iya, Terus Kak awalnya Odi. tadi kita mau barengan lesnya, cuma nggak bisa karena tipe suara kita tuh beda. Iya. Jadi nggak bisa bareng. Ya kalau diingat banget sih waktu itu, karena tipikal Nibras ini kan yang powerful rock and roll gitu ya, sukanya gitu-gitu nyanyinya, dan pecicilan banget lah pokoknya, energinya itu nggak pernah habis guys ya, selalu nggak ada habis-habisnya energinya. Terus ketemu Farhan yang lebih merdu nyanyinya Klasik gitu guys. kan, lebih merdu yang lembut gitu ya, terus ekspresinya lebih kalem gitu kan, jadi keduanya ini bagaikan pada saat itu kalem gitu ya. Pada saat itu Kalau kalem. sekarang mah udah gak kalem. Pada saat itu kayak Mas Odi ngelihatnya, Kak Odi ngelihatnya kayak ini ya, kayak karakter yang berbeda, kalau dicampurin tuh prosesnya akan lebih rumit, jadi kurang detail gitu ya. Akhirnya kita kalian dipisahkan, tapi sering dalam project yang bareng-bareng juga kan, lomba-lomba kompetisi bareng. Oke, terus guys, kira-kira nih ya, kan kita udah bareng-bareng ya dari umur Kelas 4, Kelas 5 kelas SD 5 ya. Sekarang udah kelas 10, 11. Sekarang udah SMA, dari SMA, SD, kelas dua. sekarang SMA.
Dari perjalanan itu pengalaman apa yang paling berkesan dan membekas ya bareng kita nih, bareng Kaudi, bareng orang tua kalian gitu ya, selama perjalanan kalian di kegiatan bernyanyi. Siapa dulu? Farhan dulu. Kalau aku itu pengalaman paling berkesan sama Kak Odi waktu Kak Odi nemenin aku audisi di The Voice Kids Indonesia. The Voice Kids Indonesia. Iya, tahun 2017. Oh iya, 2017 ya, ya. benar-benar. 2017. Ceritain dong itu gimana pengalamannya. Mungkin teman-teman adik-adiknya Iya, di MVM waktu- kan pasti pengen tahu kan, kok bisa Mas Farhan ikut The Voice Kids, kok bisa Mas Odi Kak Odi nemenin kayak gitu. Ya, alhamdulillah waktu itu dari Kak Odi juga informasi audisi The Voice Kids-nya, dan waktu di Jogja audisinya alhamdulillah aku lolos untuk ke audisi di Jakartanya. Tapi waktu di Jakartanya belum rezekinya, lolos, ya belum belum lolos. Ya Dan sih. waktu itu Kak Odi dari Jogja bela-belain nemenin aku blend audition di Jakarta. Makasih Iya. Kak. Soalnya itu pengalaman Pengorbanan Kak ya. Odi juga ya, pengalaman kan, pengen lihat prosesnya langsung. Yang pasti guys, waktu itu memang Farhan ikut The Voice Kids ya pertama kali itu sebenarnya nggak nyangka sih bakal lolos ke Jakarta karena memang susah ya di Iya. Jogja aja itu udah saingannya luar biasa. Dan waktu itu kebetulan waktu daftar ya itu pakai email Kak Odi. Iya, Pakai email Kak Odi dan tiba-tiba waktu ingat banget ya itu bulan puasa juga. Bulan puasa terus tiba-tiba ada email masuk dari The Voice Kids Indonesia Iya. ngasih tahu kalau Farhan lolos. Alhamdulillah. Kau langsung ini beneran kayak gitu kan. Langsung deg gitu kan. Kayak kau langsung hubungin mamanya Farhan kayak gitu. Bu, ini Farhan lolos kayak gitu kan. Iya Mas, beneran kayak gitu. Jadi yang kayak gitulah prosesnya ya. Jadi kita sama-sama gak nyangka dan itu di puasa dan juga lebaran lah informasi itu. Iya, betul. Dan sampai di Jakarta ya bisa ketemu Agnes Monica, terus Ya, ketemu siapa ya tuh? alhamdulillah ada Coach Tulus sama Coach Baby Romeo. Oh, ada 3 itu. Iya, sama Coach Agnes. Dan kita nakal banget waktu itu. Waktu Jakarta itu kita nakalnya tuh harusnya ada ruangan yang itu nggak boleh dimasukin, cuma dimasukin sama coach itu. Terus Tapi kita bablas masuk kayak gitu kan. Masuk. Terutama Kak Odi ya, Kak Odi tuh kayak kepo banget. Mereka di Sama aku ngapain itu tuh? juga. ruangan apa ya? Juga kepo aku. Ruangan apa ya? Ruangan khusus untuk Khusus transit coachnya. coachnya aja. Oh, Gitu ya. Terus Kak Odi nyelinap. Kak Odi waktu itu bareng sama sepupu Kak Odi ya. Iya. Sepupu Kak Odi. Terus Kak Odi ajak dia, ayo kita masuk kita lihat. Karena Kak Odi nggak berani sendirian kan. Aku juga waktu itu. Aku ikut lah. Iseng masuk juga. Terus Ngecek. dan waktu itu Kak Odi agak nakalnya gini, ngomong karena kan dijaga sama satpam pakai kartu gitu ya. Terus untuk bisa masuk ke situ harus dibuka sama satpam. Terus Kak Odi bilang, "Kak, saya krunya, saya mau masuk." Nanti ketahuan tuh loh. dibukain, mohon maaf ya Bapak yang sedang bertugas saat itu. Akhirnya membukakan pintu, Kak Odi masuk. Pas Kak Odi masuk, Tulus sama manajernya gitulah ya. Tulus manajernya tuh lagi mau keluar dari ruangannya dan kita papasan. Terus Kak tinggi banget Tulus Iya, ya. tinggi Kak Odi banget. ngeliatin kayak gitu kan. Aku. Dan dia biasa aja ya, manusia kayak kita lah ya. Iya. Cuma ya kalau kita lihat sekarang memang di TV atau di itu emang spesial banget ya, kelihatan Iya. keren banget. Tapi pas udah ketemu tuh ya mereka manusia, human as us kayak gitu, kayak kita biasanya. Dan ya Agnes Monica juga ya. Iya, Agnes. Agnes Monica ternyata orangnya asik kalau langsung ya, suka Humble juga. lelucon gitu ya, suka ngejokes gitu. Kalau Om Baby Romeo belum begitu ketemu sih kemarin, cuma pas pada saat di kursi itu aja udah duduk baru oh itu Om Iya. Baby Romeo. Itu benar-benar sih pengalaman yang luar biasa. Jadi Alhamdulillah. ya bukan hanya sebatas pengorbanan tapi memang Kak Odi juga pengen Iya. lihat langsung gitu. Itu sih oke. Sip. Sekarang kita ke Aku ke ya. Nebras sekarang. Ceritain Bas, apa Bas pengalaman? Kalau aku sendiri tuh lebih ke FLS 2N ya. Karena perjuangan FLS 2N ini gak cuma waktu di nasional. Sebenarnya aku tuh ikut FLSN udah beberapa kali. Total kayak 3 kalian deh. Apa? 3 kali, iya 3 kali. Pertama waktu SD itu nggak lolos. Terus waktu SD lagi yang kelas 5 itu aku coba lagi. Itu aku cuma mentok sampai kota. Nggak sampai kota kan. Terus akhirnya di SMP nih kayak aku di SMP-nya harus berhasil. Terus habis itu kayak latihan sama Sodi itu hampir setiap hari ya, waktu mendekati lomba itu kita latihan hampir setiap hari. Akhirnya di hari hanya aku bisa juara 1 waktu itu. Juara 1. Terus
majulah ke provinsi waktu itu ya. Kalau SMP itu langsung ke kota guys. Jadi kota terus langsung ke provinsi. Di provinsi ini aku dikasih tahu itu H-2 lagunya ganti. Oh iya. Ya yang manusia kuat kan tadi anganku anganmu. Terus H-2 tuh langsung informasi kalau lagunya diganti jadi manusia kuat. Terus aku tuh tipe orang yang gampang salah lirik kalau nyanyi. Jadi kayak langsung dari pihak sekolah sampai ibuku langsung 2 hari tau nggak sekolah sama sekali, isinya cuma buat ngapain lirik. Soalnya tuh aku tuh beneran kalau lomba itu tuh selalu diwanti-wanti buat nggak salah lirik soalnya aku tuh kelemahanku di situ biasanya lebih ke lirik gitu loh. Terus habis itu akhirnya di hari H itu waktu aku tampil langsung kayak ibu bilang, kamu dah apakan liriknya. Terus pas akhirnya nyanyi manusia kuat, alhamdulillah lancar semua. Terus di situ kayak langsung ibuku langsung kayak yang sesekolah langsung kayak alhamdulillah nggak salah lirik gitu kan. Terus akhirnya aku keluar jadi pemenang. Waktu itu aku langsung kayak shock kan, juara 1 terus akhirnya menuju ke nasional. Akhirnya di nasional itu kita karantina dulu, habis karantina kita ke nasional. Di nasional itu mental breakdown ya sebenarnya mas, karena kita ketemu banyak banget penyanyi yang keren banget kan pastinya. Apalagi kan di situ kan kalau SMP itu masih gabung ya cowok cewek, jadi itu bener-bener yang cewek itu suaranya kayak yang menggelegar dan di sana tuh banyak lulusan Idol, The Voice Kids, terus habis itu kayak bener-bener langsung kayak tahu namanya kan, aduh ini ada ini. Terus habis itu di hari lomba itu beneran yang kayak udahlah do my best aja sih gitu kan, gimana yang penting udah berusaha. Oh ya, aku mau cerita. Waktu karantina itu suaraku sempat hilang, bener-bener yang hilang. Jadi waktu karantina aku sehari sama 2 hari itu nggak kepake, cuma buat istirahat. Sampai mentorku yang di situ, yang di hotel tuh kayak bantuin mijetin aku sampean, dipijetin biar suaraku tuh balik. Alhamdulillahnya waktu di Jakarta suaranya udah pulih. Itu bener-bener yang deg-degan tuh loh, soalnya waktu yang karantina itu kan sebenarnya kita lakuin buat latihan buat menuju ke nasionalnya. Tapi kenapa aku tuh nggak bisa ngelakuin maksimal di situ gitu loh. Aku waktu itu agak kecewa kan. Terus akhirnya kita di nasional itu tadi di hari hanya alhamdulillah semuanya lancar dan agak deg-degan waktu pengumuman masuk ke final. Soalnya ke final tuh kita nggak bisa ngeprediksi, soalnya semuanya keren-keren kan. Mereka mewakili dari masing-masing provinsinya dan udah terpilih. Itu semuanya udah keren-keren banget. Jadi kita nggak bisa ngeprediksi gitu loh. Dan akhirnya aku tuh disebut di urutan keberapa ya? Agak akhir-akhir pokoknya. Agak akhir-akhir disebutlah itu Yogyakarta. Itu udah kayak langsung lega sih mas. Kayak yang penting udah masuk final tuh udah suatu kebanggaan gitu loh. Benar. Gitu. Terus habis itu final day itu aku nyanyi manusia kuat. Nah aku bingung mau cerita ya. Nah di situ tuh sebenarnya kekuatanku itu ada di lagu jaranannya. Sedangkan setauku itu waktu itu final tuh harusnya tuh lagunya tuh sama lagu tradisional juga, tapi ternyata tradisionalnya enggak, dan aku hanya menyanyikan lagu si manusia kuat ini. Terus akhirnya di manusia kuat ini namanya final ya guys, sebenarnya udah keren banget. Di final aku ngelakuin yang terbaikku, tapi waktu itu aku tuh kurang bisa kontrol mic tuh aku kurang bisa. Jadi waktu itu aku udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel waktu itu, kayak aku ngerasa udah nih aku udah bener gitu loh. Soalnya di situ bener-bener udah gak bisa mikir lagi gitu loh mas. Jadi ya udah aku kayak ngalir aja nyanyi. Akhirnya waktu pengumuman waktu pengumuman kan diumumin juara satu kan diumumin pemenang pertama inisialnya M. Waktu itu aku udah kayak pede sama teman-teman Jogja aja. Terus kamu merasa kan namaku awalnya Muhammad Winaskini Pras. Jadi awalnya itu M. Tapi itu kayak kamu bas. Terus ternyata yang juara itu Jakarta. Sebenarnya aku nggak malu sih, tapi nggak apa-apa. Kayak agak GR tuh loh, kayak yang di awal kan M kan. Habis itu ya udahlah. Habis itu juara. Akhirnya aku belum dapat juara. Cuma di situ aku udah bangga. Soalnya aku berhasil mempresentasikan Yogyakarta, kotaku sendiri. Terus di hadapan banyak orang-orang hebat lainnya, dan di situ poin pentingnya aku dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru yang sampai sekarang bahkan aku masih kontakan sama mereka, masih jadi kayak bestie gitu loh. Walaupun kita temennya cuma online, tapi tetap kadang sering ngobrol bareng dan lain-lain. Jadi kayak itu suatu kesempatan yang kayak benar-benar berharga sih dari aku. Sip, mantap. Jadi guys itu ya, ini buat semua teman-teman MVM, anak-anak Gita Imagine Children's Choir ataupun di MVM ya. Lupa lirik itu sepertinya memang makanannya penyanyi-penyanyi ya. Jadi memang bagi yang suka lupa lirik bisa ambil kesimpulan bahwa ya usahanya Mas Nibras ini
luar biasa untuk bisa liriknya bisa dihafal dalam waktu 2 hari gitu Aku ya. sama sekali nggak tahu manusia kuat lagunya waktu itu. Bener ya. Kebetulan Kak Odi juga di situ mendampingi Nibras ya dari tingkat terbawah di Yogyakartanya, terus ke provinsi sampai ke tingkat nasionalnya juga Kak Odi ikut karena waktu itu kebetulan Banten, diminta sama pihak sekolah, diminta sama provinsi untuk mendampingi langsung ya. Dan akhirnya dampingi Nibras. Di situ juga Kak Odi mempelajari banyak hal dari Nibras kayak gitu ya. Termasuk nggak boleh ngeyel kalau dikasih tahu. Ya udah dikasih tahu, udah dilatih, ternyata pas di atas panggung itu ada sedikit kengeyelan yang terjadi. Wis. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses ya Iya, Bas ya. proses. Sekarang kan Nibras sudah paham. Oh waktu itu aku ngeyel kayak gitu. Jadiin pelajaran Jadiin sih. pelajaran dan sekarang bisa lebih baik lagi Iya. tentunya kan. Ya. Jadi seperti itu guys, pengalaman yang luar biasa berkesan bagi Kak Odi juga sih ya, mendampingi kalian. Kalau Mas Farhan tadi di di The Voice Kids Indonesia tahun 2017 dan untuk Mas Nibra sendiri di FLS 2N sampai nasional di tahun 2019. 19. Setelah itu pandemi dan ya udah. Ya. Ya udah. Biar. Ambiar semuanya udah silent night langsung silent years kayak gitu ya. Oke guys, thank you Nibras Farhan untuk ceritanya yang luar biasa. Semoga teman-teman yang nonton, terutama adik-adik di Gita Mazen Children's Choir bisa ambil hal positif ya dari cerita mereka. Terus kalau tadi pengalaman yang membekas ya bareng-bareng kita semua di proses kalian bernyanyi, sekarang kan udah pada gede ya, udah bisa mandiri nyanyinya tanpa harus didampingi, udah tahu aturan mainnya kalau nyanyi. Apa dong bisa share ke teman-teman yang lagi nonton, teman MVM, hal positif apa yang kalian bangun dari kecil sampai detik ini dari prosesnya kalian, karena proses kalian kan nggak mudah kan untuk Iya, bisa berprestasi, tentunya itu nggak mudah. Nah, hal positif apa yang ingin kalian sampaikan ke mereka agar mereka juga bisa mengambil pelajaran yang positif dari kalian? Siapa dulu? Dari Nibras Oh, boleh dari aku ya. Nibras. Oke. Kalau aku sendiri itu kalau dari aku sendiri itu sebenarnya dari awal aku emang udah suka nyanyi. Jadi kalau semua kalian mau masuk ke dunia seni, pastiin kalian emang suka di situ. Kalian emang udah ada passion buat di situ gitu loh. Dari kecil emang udah nyanyi. Jadi waktu aku ngelakuin nyanyi pun enjoy walaupun banyak struggle-nya ya, kayak salah lirik, terus habis itu mempelajari nada-nada yang emang kayak terdengar asing gitu kan susah kan. Jadi kayak kalau semua kalian lakuin dengan hati itu kalian bakalan enjoy aja gitu loh, kayak pasti bakalan kayak ada yang kurang, jadi kayak pengen memperbaiki terus. Dan kuncinya itu satu, percaya diri. Karena dengan percaya diri itu benar-benar bisa ngebooster kalian dalam bernyanyi. Kalau kalian nyanyi nih, terus habis itu kalian ngelihat penyanyi lain gitu kan, kayak jadi aku pengen jadi kayak mereka. Terus kayak kalian waktu tampil itu kayak berusaha percaya diri, terus habis itu kayak nyanyinya tuh berusaha kayak dibikin Enjoy. ya enjoy ya, lebih kayak enjoy dan percaya sama diri kalian kalau kalian tuh bisa ngelakuin itu semua, kalian tuh bisa ngelewatin itu semua. Jadi kayak jangan dibawa deg-degan, jangan dibawa pusing gitu loh. Beban. Soalnya kalau kalian udah enjoy nyanyinya, kalian percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh bisa, ya udah semua itu bakalan luar biasa nanti hasilnya gitu. Oke, sip. Intinya harus cintai dulu ya. Iya, Cintai dulu kegiatan ini kayak gitu. Kegiatan yang ingin kalian lakukan. enjoy aja lakuinnya. Bener. Kalau nggak dicintai, nggak enjoy ya Iya. bakal susah. Iya, bakal Perkembangannya susah sih. bakal lambat kayak gitu. Oke, sekarang boleh ke Mas Farhan. Kurang lebih sama sih kayak yang dijelasin Nibras, cuman kalau kalian udah seneng sama bidang tersebut ya kalau bisa konsisten gitu. Jadi gimana ya, kalau udah suka kan, kalau mau jadiin rutinitas kan kayak nggak keberatan gitu loh, karena udah emang suka di bidang itu gitu sih. Iya, jadi konsisten ya. Iya, Betul. konsisten juga. Tadi percaya diri, terus mencintai itu tadi, enjoy Iya. itu, terus ditambah lagi konsisten. Oke guys, itu pesan-pesan message positif dari Mas Farhan sama Mas Nibras atas pengalaman mereka ya yang sudah bernyanyi dari umur 5 tahun nih. Wes. Ngomong-ngomong, pasti teman-teman MVM pasti pengen dengar suara kalian lah. Iya, Pak. Pengen denger lah pasti suara kalian kan, pengen dengar karena kan udah berprestasi sampai FLS 2N nasional, berprestasi di The Voice Kids juga gitu ya, yang luar biasa. Boleh
spill suaranya. Duh, spill Kalau suaranya mau apa? dengar suaranya yang lebih lengkap ada di Iya, Instagramnya. di Instagram Follow atau di YouTube ya guys. follow Instagram Mas Farhan di @apa? Ini di bawah sini. @apa? Aku ini Instagramnya @farhan_m tapi R-nya 2, N-nya 2. Ribet Nanti ya. dilihat aja ya guys Aku apa. gampang. Wineski pakai QE, Wineski. Kalau apa tadi nggak inget nama Instagramku bisa dilihat dari pengikutnya dari dia. makanya. Kamu follow aku kan? Full lah. Oke guys, ya itu ya kalau mau lihat lengkapnya. Nah, sekarang kita akan dengarkan spill suara mereka ya. Suaranya dari siapa dulu nih? Farhan Pingsut. Enggak duet aja. No. Pingsut ya, pingsut. Yang terus ya. Iya. Yang terus batu ketik Di kertas. kertas. Ya, Farhan dulu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Seperti ku yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di Balanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Salah lirik. Habis Itu ya guys, Ya, itu pokoknya contoh nyata. Agak dipraktekin loh. Makasih loh, Farhan. Ya nggak apa-apa, soalnya memang lagu baru juga kan ya, lagu baru gitu. Oke, thank you Han, tepuk tangan wes. Keren banget guys. Oke, thank you Han. Sekarang nih Bras, Bas. Apa ya? Nih lagu apa Bas? Apa? Apa? Sama. Itu aja loh. Aku untuk kemarin baru nyanyi lagu itu loh. Tapi nggak apa liriknya mas. Oh, Nggak apa liriknya. yang hafal. Ku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski waktu Meski meski cinta. Ya gini lah guys. Ya begini nih namanya. Dari tren Begini TikTok. lah mereka keadaannya. Meski cinta. Meski cinta takkan bisa apa? Pergi gak sih? Pergi ya bener ya. Oke guys, ya itulah suara mereka ya. Ya biasa nih. Ini kayak gini kalau latihan juga dulu memang kayak gini nih mereka suka tiba-tiba apa gitu ngeblank apa gitu. Oke guys, demikian tadi ya udah kita lakukan, kita dengar ngobrol-ngobrol chit-chat bareng Mas Farhan, Nibras, bagaimana pengalaman mereka, dan semoga ini buat teman-teman MVM, baik itu anak-anak MVM maupun bukan, bisa mengambil pelajaran positif dari mereka. Dan yang pasti akan ada banyak pengalaman-pengalaman seru, chit-chat bareng yang seru juga dari di episode berikutnya ya. Tetap pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen biar nggak ketinggalan semua update dari MVM Zone. MVM Teman bernyanyiku. Hey, thank you guys. Goodbye guys. See you next time. Hai teman-teman MVM yang ada di rumah, kalian semua pasti kepo kan? Kenapa kita berdua yang ada di sini? Kenapa nggak Mas Odi nih? Kan biasanya ada Mas Odi. Tapi sekarang kita akan berdua bakal nge-take over MVM Zone ini. Biasanya kan MVM Zone ini main
fokusnya game times Iya, dan sing- main games. Ya iyalah. Tapi sekarang enggak main games. Sama Kita beda, kan? mau jadi host dan Kita akan nanya-nanyain hosting. Kak Odi. Kita akan menelusuri seluk-beluk dari Kak Odi Kak Maizan. Odi. Please welcome Kak Odi. Come here. Sini sini sini. Sini, Mas. Sini. Oh iya. Sini. Sini Mas. Sini Mas. Harus banget ya, harus. Haruslah. Cepet Kita akan menelusuri loh guys. Kan Telusuri. kita akan Searching. searching apa sih yang kalian kepo dari sosok Mas Odi. Waduh, jadi host ya Odi. kalian. Oke deh, boleh. Mau jadi host. Oke, apa nih pertanyaannya? Aduh. Um, Yang jadi host siapa nih yang jadi host? Oh, Pak. Berdua. Berdua. Oh, Iya, berdua. Oke. Gimana? gini. Kita kan kalau host kan biasanya kabar dulu ya, kayak kabar ya Mas. Iya. Gimana sih kabarnya Mas Odi dan kesibukan Mas Odi Ya, sekarang belakangan nih? ini. Balik nanya ya dari awal. Iya. Kalian Ya, kalau- belum tanya Mas Odi. Ya, kalau kabar alhamdulillah baik ya. Kita ada di sini berarti kita sehat dan baik. Kalau kesibukan, Kak Odi sih sekarang sibuknya ya kuliah. Alhamdulillah Kak Odi dikasih Allah kesempatan untuk lanjut kuliah S3 di manajemen pendidikan UNY. Terus ya kesibukan sehari-hari Kak Odi ya memikirkan anak-anak MVM tentunya mau dibawa kemana, proyeknya apa gitu sih. Jadi lebih ke fokus ke MVM-nya. Itu kalau di kerjaan sehari-hari. Tapi kalau kegiatan di Senin sampai Jumat itu biasanya kalau di kuliah, Sabtu Minggunya sama MVM. Itu. Aku ada pertanyaan yang dari dulu tuh aku kepo sama Mas Odi. Wes. Apa? Kepo. Enggak, ini kita pertanyaan yang apa ya? Yang belum pernah Iya, ditanyain. ini apa? Ini bukan pertanyaan apa? Masih pertanyaan seputar MVM sendiri. Oke. Mas Odi ini kepikiran bikin MVM nih dari kapan sih? Maksudnya kayak dari awal Mas Odi ngajar kita itu emang udah ada kayak besok aku bakal bikin suatu les-lesan yang gede apa gimana atau let it flow aja dan kayak gimana sih? Aku kepo di situnya sih Mas. Oke, siap. Jadi ya, ini ceritanya dulu waktu Kak Odi SMA. Kak Odi itu termasuk anak yang ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru, maksudnya Kak Odi di sekolah itu agak nggak fokus sekolah, tapi lebih fokus ke apa yang Kak Odi sukai. Dan Kak Odi suka waktu itu adalah musik. Kebetulan Kak Odi di SMA jadi anggota Gita Bahana Nusantara yang di Istana Negara itu. Pulang dari situ Kak Odi makin senang sama musik. Dan Kak Odi lebih banyak aransemen musik kayak gitu ya. Terus akhirnya di situ di detik itu punya cita-cita dan impian pengen bikin sekolah musik waktu itu ya. Dan itu Kak Odi lebih banyak bikin simbol-simbol, terus bikin gambar-gambar tentang pokoknya orang lagi ngerjain fisika Kak Odi di kelas itu gambar-gambar MVS, dot to MVS. MVS. Maizan Vocal School waktu itu ya. Sekarang manajemen. Sekarang jadi manajemen karena biar lebih enak aja nyebutnya MVM kayak gitu. Nah, jadi akhirnya terciptalah MVM yang sekarang. Tapi kalau untuk ide itu, keinginan itu, impian itu dari waktu SMA, terutama di kelas 3 SMA. Habis itu kalau masuk ke jurusan musik, ambil pendidikan seni musik ya, ambil vokal dan tergabung di PSM UNY, beralihlah jadi fokus ke paduan suara kayak gitu ya, lebih banyak ke paduan suara. Jadi itu sih awal mula di ide MVM-nya ada gitu. Mau dipertanyakan? Apa ya? Wah, hostnya gimana nih? Hostnya malah Ini bingung. gimana nih? Oh ini, Kak Odi mulai suka nyanyi dari umur berapa? Oh ya, kalau nyanyi itu dari umur 3 tahun ya. Ih, sama dong kita 3 tahun. Sama. Kembar guys, kembar. Umur 3 Sama. tahun waktu Tuhan. Kalau dia nyanyi umur 3 tahun dan waktu itu nyanyinya lagu Pelangi-Pelangi ya. Makanya kalau tadi bilang gila ya, dia 3 tahun umurnya langsung cinta untuk mama loh. Enggak, Kita itu waktu Pelangi-Pelangi. SD-nya. Oh Yang iya, cinta itu sama SD. mama ya. Jadi itu Pelangi-Pelangi kalau dia masih ingat banget, dan yang mendorong Kak Odi untuk apa ya nyanyi itu adalah ibu Kak Odi. Ibu Kak Odi itu minta untuk, maksudnya lebih ke ayo kamu tampil di acara nikahan ya. Kalau kalian kan enak zaman sekarang ada tampil-tampil di mall kayak gitu ya. Ada kompetisi-kompetisi ya. Kak Odi mah di kampung ada apa nggak ada apa-apa gitu. Jadi cuma dari wedding gitu ya disuruh tampil pelangi-pelangi walaupun lagunya pelangi-pelangi. Terus ibu Kak Odi ngeliat kan, wah anak punya feeling gitu, wah ini kayaknya suaranya kok masuk sama musik. Kan orang tua kadang kita gitu ya, bisa mendeteksi dari nggak falesnya kita, Iya. enak didengarnya gitu ya. Terus akhirnya Kak Odi didengerin lagu-lagu dangdut waktu itu malahan. Nggak ada kalau didengar lagu-lagu pop. Lagu dangdut, waktu itu lagi hits Elvi Sukaesih waktu itu. Lagu Sekuntum Mawar Merah, terus apa ya, gula-gula kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya itulah awal mula Kak Odi akhirnya berkelanjutan nyanyi-nyanyi, ikut-ikut kompetisi. Keren ya guys perjalanannya emang.
kan dari awal dibilang kan passion, jadi emang Passion. kalau dari awal kamu suka Iya. nyanyi itu bakal Dan bisa konsisten berterusan. kayak Konsisten. tadi itu Kak Odi. Oke. Aku mau tanya lagi nih, di MVM ini kan Mas Odi sekarang punya banyak banget murid ya. Mereka punya background yang berbeda, mereka punya karakter yang berbeda. Struggle, Mas Odi pernah nggak sih kayak ngerasa struggle dalam mendidik mereka? Maksudnya kayak struggle Mas Odi itu apa gitu loh? Apa mungkin sekarang udah enjoy ya Mas? Cuma kayak awal-awal kan pasti kayak setiap kepribadian anak-anak kan beda-beda. Dan Iya. gimana cara Mas Odi itu nge-handle itu semua? Ya, jadi kan MVM itu sendiri sudah punya kelas sendiri ya. Maksudnya kelasnya itu kelas bernyanyi sendiri. Kalau awal-awal dulu sebelum kelas bernyanyi yang sekarang itu MVM itu lebih banyak kerjasama sama sekolah. Ah, ini berkaitan sama Farhan nih. Karena kalau di waktu itu awal mula kalau bisa membuat MVM berjalan seperti sekarang itu kebuka jalannya itu waktu sama Farhan. Waktu itu kan Farhan sekolah di SD Muhammadiyah Sokonandi Iya. kan ya. Kalau di gurunya Farhan dan kebetulan di SD Muhammadiyah Sokonandi itu mau buka kelas paduan suara. Maksudnya mau menjalankan ekskul paduan suaranya dan butuh pelatih. Waktu itu tanya sama Farhan dan akhirnya Mas Odi, Kak Odi ini ya jadi pelatih di Sokonandi. Nah, struggle pertamanya itu di Sokonandi itu. Bukan di MVM sekarang. Kalau sekarang itu udah ngalir gitu aja loh. Udah ketemu metodenya, udah tahu karakter anak-anak itu seperti apa, walaupun berbeda-beda tapi satu alur, satu jalan gitu ya. Nah, struggle pertamanya itu pada saat di paduan suara Sokonandi itu. Karena Kak Odi nggak punya pengalaman ngajar anak-anak, nggak ada sama sekali. Kak Odi nggak ada pengalaman di sekolah gitu ya, langsung terjun bareng sama anak-anak gitu ya. Terus paduan suara itu nggak ada. Yang Kak Odi punya itu cuma bekal. Kak Odi pernah ikut unit kegiatan mahasiswa di paduan suara. Jauh banget. Iya. Terus Mahasiswa. apa yang Kak Odi lakukan di unit kegiatan mahasiswa itu, Kak Odi lakukan di anak-anak. Jadi Kak Odi imitasi ke anak-anak, Kak Odi pindahkan ke anak-anak, termasuk seleksinya. Seleksinya itu malah soal-soal dari mahasiswa. Apa yang dilakukan ke mahasiswa Kak Odi kasih ke anak-anak kayak gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya malahan dapat bibit-bibit unggul waktu itu. Bayangin aja pertama kali ngajar anak-anak Sokonandi itu, ini bukan cuma di Sokonandi ya, tapi anak-anak pada umumnya emang suka bermain kan, tapi bermainnya suka kebablasan. Bayangin pertama kali Kak Odi ngajar itu ada anak yang naik kursi besi, terus digoyang-goyangin gitu ya. Agak besar ya. Serem ya. Digoyang-goyangin itu Kak Odi langsung bingung mau ngomong apa ya. Aduh, dia naik kursi gitu ya, sampai kursinya patah kayak gitu. Itu patah dong. sampai patah, dan Kak Odi ngomong sama mereka, kalian sekolah di mana gitu kan? Sekolah di SD Muhammadiyah Sokonandi. Kak Odi agak marah gitu ya. Oke, sekarang kalian sekolah di SD Muhammadiyah Sokonandi. Muhammad itu siapa? Sampai kayak gitu. Muhammad itu ya Rasul gitu. Apa Muhammad naik kursi kayak gitu kan? Kak Odi marahnya seperti itu pada saat itu, nggak yang abis itu marah yang tidak beralasan. Kak Odi berusaha untuk mereka tetap, oh iya ya masuk akal nih, aku kan sekolah di Muhammadiyah, harusnya aku bisa lebih tertib kayak gitu sih. Itu struggle-nya ada di tahap pertama itu pas. Dan sekarang udah kayak ngalir aja gitu ya. Sekarang udah dan ngalir gitu aja sih. Alhamdulillahnya udah ketemu. nih. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak hostnya? Mungkin ini apa pencapaian pertama FVM untuk lomba di lomba apa? Oh iya, Iya. pencapaian pertama ya. Iya. Kalau jadi kan MVM ini ada dua ya guys kegiatannya. Kegiatan MVM itu mengelola kelas bernyanyi dan paduan suara di sekolah-sekolah dan juga mengelola kegiatan bernyanyi di MVM-nya sendiri. Kita katakanlah kayak sanggar gitu ya. Iya. Kalau di sekolah, pengalaman prestasi pertama itu di Bali International Choir Festival. Itu dicapai oleh SD Muhammadiyah Sokonandi. Itu keren, SD Muhammadiyah Sokonandi. Waktu itu bayangin aja, kita belum pernah ada pengalaman sama sekali kompetisi, dan ternyata kita winner di Bali International Choir Festival itu di kategori Music of Religion. Dan kompetitornya itu orang-orang dewasa. Ada yang dari gerejawi itu ya, terus ada yang dari sanggar muslim apa gitu ya, karena musik religion. Tapi mereka udah bapak-bapak ibu-ibu, ada yang Mungkin modal mahasiswa. nekat ya. Jadi benar, modal nekat, karena waktu itu kalau berkaitan dengan kata nekat, memang benar-benar nekat. Waktu itu kalau dia di-challenge sama orang tuanya Sokonandi. Waktu itu ada pengurusnya ya, paduan suaranya. Mas Odi ini mau gimana? Mau latihan gini-gini terus, pulang-pulang, latihan terus pulang, latihan pulang, atau Mas Odi punya program? Kami nggak mau kalau anak-anak kami cuma latihan, habis itu pulang latihan, Tapi nggak ada jelas kegiatan ya. gitu.
ada nggak program kegiatan lomba? Akhirnya di challenge Kaudi, ada nggak lomba? Kaudi sebut waktu itu Kaudi nggak punya bayangan lomba apa, yang Kaudi tahu cuma Bali International Choir Festival sama yang ada di Semarang. Terus di challenge, Mas Odi beraninya yang mana kayak gitu? Di challenge dong ya, nggak punya pengalaman, di challenge kayak gitu kan. Gila ya, karena memang Kaudi juga memang suka mengambil tantangan yang sifatnya besar gitu ya, yang sifatnya resikonya besar. Seneng aja gitu, challenge besar gitu ya. Terus Kaudi bilang, Kaudi pengen lombanya di Bali. Yakin di Bali? Langsung digituin sama ketua pengurusnya. Yakin Pak, langsung gitu. Ya, Langsung bilang yakin. Oke, kalau gitu biar kami yang mengurus biaya, Mas Odi fokus sama anak-anak. Jadi akhirnya bikin program-program ya, program latihan, terus program tampil, program ada namanya itu ke choir camp. Choir camp itu anak-anak minap gitu di Kaliurang, terus di treatment gitu ya, latihan-latihan seperti itu. Dan akhirnya kita sampai di Bali International Choir Festival 2018, kita nyanyi, anak-anak pakai baju putih-putih gitu ya, Muslim religi ya. Terus kita winner di situ. Kita nggak nyangka juga sih bakal Dan winner. itu kayak maksudnya nggak ada target apa-apa. Target waktu itu bilang kita harus dapat gold medal. Pulang dapat gold medal ya kayak gitu. Alhamdulillah dapet dong. Tapi kayak ketar-ketir gitu ya. Ketar-ketir. Lah bayangin ya Bas ya kan. Orang tua udah ngeluarin uang kayak gitu ya. Sekolah udah subsidi uang besar gitu, 25 jutaan kayak gitu kan. Kalau di selaku yang meracik masakan itu harus enak kan. Iya. Mau disuguhin sama orang-orang penting ibaratnya gitu. Jadi kalau dia berpikir gimana caranya ini harus berhasil dan tanggung jawabnya besar. Ketar-ketir banget di atas panggung itu ya. Sebelum naik atas panggung itu aja kalau di bolak-balik ke toilet. Tapi anak-anak kalau nggak tahu kalau di deg-degan banget ya. Pas waktu kalau di depan mereka kalau udah taunya santai, kalem gitu. Padahal itu di dalam toilet tuh ngomong gini. Odi, kamu bisa. Oke, Odi, kamu ganteng kayak gitu ya. Sampai memotivasi diri sendiri. Iya, sampai sedetail itu, makanya sampai sekecil itu Kak Odi memotivasi diri sendiri. Di depan kaca di toilet kalau masuk gitu kan, kalau dikunci tutup. Odi, kamu ganteng, kamu bisa, kamu udah latihan selama 1,5 tahun. Pokoknya tenang. Semua bergantung sama kamu nih anak-anakmu kayak gitu. Jadi harus tenang. Jadi udah masuk. Dan ada lucu lagi nih, waktu di backstage Kaudi menutupi rasa grogi Kaudi itu dengan cara joget-joget. Kan ada penampil sebelumnya Oh, iya. ya, lagi tampil lagunya tuh asik banget gitu kan, lagu Aduh, gerejawi deg-degan gitu. ya gitu. Kayak blues Joget-joget sambil blues. deg-degan. Jadi kayak Kaudi joget-joget dan anak-anak Kaudi tuh joget-joget semua gitu. Mereka nggak tahu kalau pelatihnya mau jantungan gitu. Mau masuk panggung itu gemeter, tapi ditutupin. Nggak taunya mereka malah enjoy. Pas masuk itu mereka yang Iya. wes gitu ke jalannya aja udah. Padahal nggak tahu kalau pelatihnya deg-degan gitu. Itu sih itu pencapaian pertama ya di MVM. Kalau di MVM bekerja sama dengan sekolah. Kalau di MVM sendiri, di Gita Maizan Children's Choir sendiri itu di tahun 2020 saat pandemi. Pada saat itu kita semua kegiatannya online, virtual, dan GMCC akhirnya terbentuk. Gita Maizan Children's Choir itu terbentuk dan langsung ikut kompetisi dan kita winner waktu itu di kategori children. Alhamdulillah. Itu sih, alhamdulillah. Pokoknya Semangat ya, guys. dan yang pasti itu semua berkat support dari orang tua. Iya. Orang tua siswa ya, orang tua murid yang luar biasa supportnya. Kayak kalian disupport sama mama kalian kan pasti ya kayak gitulah mereka mensupportnya begitu luar biasa dan akhirnya anak-anak kita semua bisa mencapai prestasi-prestasi itu. Thank you so much ya buat orang tua yang ada di rumah. Keren banget pokoknya. Itu sangat menginspirasi Kaudi juga nanti jadi orang tua. Woi. Waduh, kapan nih nikah nih? Waduh ditanya. Kapan nikah Mas? Undang, Mas. Aku jadi penyanyinya bisa. Jadi penyanyinya nyumbang lagu. Nyumbang lagu kita wajib ya guys. Emang ngabisin cateringnya nggak sih? Ngabisin cateringnya. Iya. Mas tadi kan guru kan, masih guru. Bisa nggak sih contohin nyanyi gitu dikit? Waduh. Boleh? Kan tadi kita nyanyi kan. Sekarang kita challenge Mas Odi yang nyanyi. Kayaknya momen ini ditunggu-tunggu deh Iya, sama ini semuanya. Kalian menunggu Mas Odi nyanyi kan di sini nih. Ah, iya. Saya di sini. Soalnya bener tuh orang tua tuh sering bertanya suaranya Mas Odi tuh kayak gimana sih gitu ya. Iya. Karena Kaudi memang nggak pernah bikin video apapun itu tentang Kaudi nyanyi ya. Kaudi memang nggak pernah tunjukin suara Kaudi ke anak-anak, bukan ke anak-anak sih. Kalau anak-anak mungkin Iya. tahu ya Kaudi sering nyanyi di depan mereka. Tapi kalau untuk publik gitu ya, bikin apa di Instagram atau di YouTube memang jarang banget. Karena memang Kaudi lebih banyak fokus ke mengeksplor metode gitu-gitu ya.
Ya, dan Kak Odi lebih seneng kalau menurut Kak Odi suaranya lebih bagus. Woi, tapi nggak apa-apa, bener itu sebuah challenge. Ini eksklusif di MVM Zone episode kita kan Di tidak akan bisa MVM. menemukan di Tidak MVM. terjadi di dia lainnya. Iya. Kalau ada yang lain yang nyuruh, Kak Odi nggak Iya. mau. Hanya khusus umur yang pertama dan kedua ya. Mohon maaf. Oke, Yuk. lagu ini Kak Odi Kak Odi persembahkan Persembahkan Ciela. Ciela. Buat semuanya lah, buat murid-murid Kak Odi yang Kak Odi sayangi, karena Kak Odi bisa sampai di detik ini juga kan karena murid-murid Kak Odi ya, karena support mereka juga gitu kan, mengikuti semua apa ya instruksi kayak gitu. Oke, lagunya berjudul Ding, ding. ya lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daku bareng penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Oke guys, jadi podcast hari ini kita seru-seruan barengnya udah sampai situ aja. Kita bisa sharing-sharing bareng Mas Odi, bareng Farhan juga ya. Dan Bareng Nibras. ya bareng saya juga di sini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita kita tadi itu. Apa ya Mas? Mas Odi. Oke, Kak Odi Oke, Kak Odi lagi. Host gimana sih host? Hostnya di take over lagi. Oh, take over, diserahin ke Kak Odi lagi. Oke guys, thank you ya. Pokoknya pantengin terus MVM Zone karena akan banyak pengalaman cicat seru. Oke, bye. Dadah. Dadah.